warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami Bustanul Huda, yang mulia para asatid wal asatidah beserta para santri dan para jamaah. Yang saya hormati para pengurus lingkungan, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, dan seluruhnya yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai kepada materi, terlebih dahulu mari sama-sama membacakan suratul Fatihah. Walaupun tadi sudah tidak apa-apa nambah Fatihah lagi ya. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan sehat walafiat, keluarga, tetangga, saudara, anak cucu semuanya, orang-orang yang hak didoakan oleh kita, mudah-mudahan pada panjang umur, diberikan rizki yang melimpah serta barokah. Anak cucu yang sedang mencari ilmu, mudah-mudahan dihasilkan ilmu yang manfaat. Orang tuanya yang mencari nafkah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita, guru-guru kita, tetangga, teman, sahabat, jamaah Masjid Bustanul Huda khususnya yang sudah mendahului kita, semoga senantiasa mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelapangan di alam barzahnya, ditempatkan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ahli kubur min jihati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa syayikha masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina li ashabil huquqil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua khususan li musannif hadzal kitab. Sami rahmatan Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
wa salisuha an tu'mina bi kutubihi. Maknal imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullahil munazzalu ala rusulihi alaihimus salatu wassalam. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Antu'mina, iman bikutubihi, kepada kitab-kitab Allah. Disebut kitab-kitab Allah itu karena banyak. Kalau cuma satu kan nyebutnya kepada kitab Allah. Tetapi bahasanya kutub, kalimatnya jamak, berarti banyak kitab-kitab Allah. Nanti akan disebutkan sebagian. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah, maknal imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullah. Maknanya itu at-tasdiq, membenarkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada rusuli itu adalah kalam Allah. Percaya, membenarkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya Allah itu bukan karangan nabi, bukan karangan para rasul, tetapi memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, firman Allah, kalam Allah, rusulihi, nah, yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Ini juga jamak karena kitabnya tidak satu, makanya rusul kalimatnya bukan rasul. Kalau rasul satu orang, kalau rusul berarti banyak, gitu kan? Kalimatnya jamak. Karena tadi bahasanya juga kutub, bukan satu kitab, tapi banyak kitab, pirang-pirang kitab. Rusulihi berarti banyak rasul atau rasul-rasul Allah. Rasul itu utusan, nah, utusan. Wa kullu ma tadammanathu haqqun. Selain membenarkan bahwa yang diturunkan kepada para rasul itu kalam Allah, berikutnya adalah wa kullu ma, membenarkan setiap sesuatu tadammanathu, yang terkandung di dalam kitab itu hakun, adalah benar. Nah, jadi iman kepada kitab Allah itu satu, membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut bukan karangan para nabi, bukan karangan para rasul, tapi murni kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini tidak akan dibahas seperti apa sifat kalam, karena kita tidak sedang ngaji ilmu aqaid ya, nanti aja di lain waktu. Karena kalau bahas sifat kalam juga nggak selesai semalam nih, bisa panjang, banyak nanti malah melebar gitu. Nah, cukup di sini saya sebutkan kalam Allah saja. Adapun kalam Allah itu seperti apa, itu nanti dalam pengajian aqaid atau tauhid. Ya. Jadi satu, membenarkan setiap kitab yang diturunkan kepada rasul atau para rasul itu benar kalam siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, wa kullu ma tadammanathu haqqun, dan setiap yang ada di dalamnya atau terkandung di dalamnya, maksudnya itu di kitab-kitab itu, haqqun, adalah benar. Wa nuzulaha bi an kanat maktubatan alal alwahi kat taurati, dan turunnya kitab-kitab itu dengan bukti ditulis, bahkan diceritakan alal alwahi,
sudah ditulis, ada di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz tertulis, di dunia pun tertulis, kata Taurat, seperti kitab Taurat. Nah, makanya disebutnya kitab. Disebut kitab itu karena tertulis. Seperti di kita Al-Quran atau Al-Furqan, itu kan tertulis. Nah, Quran atau kitab itu kan katanya kalam Allah itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada i'rab, tidak ada bina, dan seterusnya ya. Nah, ini yang perlu terpisah membahasnya. Kalau dibahas sekarang ini tidak selesai, karena pembahasan sifat kalam itu harus secara khusus. Ini tidak sedang bahas itu. Apa itu? Mim ya. Musmau'atan minas sama'i, atau yang didengarkan dari pendengaran, bil musyahadati, dengan cara musyahadah, kama fi lailatil mi'raji, seperti pada malam Isra Mi'raj. Jadi kitab itu diturunkan kepada para rasul, ada yang dengan cara tertulis memang di Lauhil Mahfuz, atau juga yang disebut apa tadi, wahyu atau kitab itu kalam Allah gitu ya, bukan kitab, kalam Allah itu ada juga yang memang diterimanya itu dengan melalui pendengaran ketika bermusyahadah, seperti pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa musyahadah, dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung menerima kalam dari Allah tanpa malaikat Jibril. Nah, kalau bertanya seperti apa kalamnya, itu harus pada saat nanti bahas sifat kalam, biar pikiran kitanya tidak ngawur gitu. Au min waro'i hijabin, atau kalam Allah itu diberikannya kepada para rasul dari waro'i hijabin. Asal arti waro itu belakang. Waro'i hijabin, di belakang layar, melalui hijab. Artinya yang menerima itu tertutup dari Allah, tidak berhadapan dengan Allah. Kama waqa'a li Musa, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam diundang oleh Allah ke suatu tempat, ya kan? Di situ Nabi Musa meminta untuk melihat kepada Allah, tetapi Allah tidak mengizinkan. Namun sekalipun Nabi Musa tidak melihat, Nabi Musa bisa menerima kalam dari Allah. Di Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam kepada Nabi Musa dengan kalam yang sesungguhnya. Nah, ini artinya di belakang hijab. Nah, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa Pituri di Gunung Tursin. Kita itu nyebutnya apa? Gunung Tursina ya. Nah, Gunung Tur atau Tursinin. Orang luar negeri nyebutnya apa? Tursinai gitu ya. Kalau kita nyebutnya Tursinin. Gunung Sinai. Adanya di Mesir. Di Mesir. Kalau punya uang nanti pas umroh mampir ke sana ya. Gunung Sinai ini atau Tursinin ini disebut juga Gunung Musa, karena memang ada sejarah Allah mengundang Nabi Musa ke gunung ini. Bahkan ada juga yang menyebutnya Gunung Haren. Haren itu Harun, saudaranya Nabi Musa. Menyebutnya orang Haren. Udahlah, itu cuma bahasa saja ya. Yang dimaksud adalah gunung
Sinai, gunung Turisin kalau kita menyebutnya. Atau kalam Allah diterima oleh para rasul itu au min malakin musyahadin, atau au min malakin, atau dengan cara malaikat musyahadin yang terlihat. Jadi Allah mengutus kepada malaikat untuk datang kepada para rasul yang akan menerima wahyu kalam Allah. Nah, malaikat itu musyahadin, terlihat oleh rasul. Kamaruya, seperti diceritakan dalam tafsir Qurtubi ini ya, diceritakan annal yahuda qalu li Rasulillah. Ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya begini, ala tukallimullahu wa tanduru ilaihi in kunta nabiyya kama kalamahu Musa wa nadhara ilaihi. Apakah engkau tidak berkalam dengan Allah? Apakah engkau tidak melihat kepada Allah? Kenapa engkau tidak bisa berkalam dengan Allah gitu? Kenapa engkau tidak bisa melihat kepada Allah? Nah, in kunta nabiyya, kalau engkau ini seorang nabi, kama kalamahu Musa, seperti Allah berkalam kepada Musa, wa nadhara ilaihi, dan Musa melihat kepada Allah. Nabi menjawab, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yandur Musa ilallah, Musa itu tidak melihat siapa? Allah, karena hijab tadi. Panazala, maka turunlah wahyu, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuha biidnihi ma yasha. Di Quran itu ada ya, wa makana libasain ayyukalimahullah, tidak pantas, tidak layak manusia bercakap dengan Allah illa wahya, kecuali wahyu. Nah, Aumi waroi hijabin, atau kalaupun ada kalam Allah kepada manusia itu miwaroi hijabin, di belakang hijab. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus suatu utusan, payuhiya, kemudian memberikan wahyu Allah itu kepada malaikat, payuhiya biidnihi mayasya, kemudian Allah mengutus kepada malaikat untuk memberikan wahyu, itu pun biidnihi, dengan izin Allah, mayasya, atas sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi tidak semata Allah berkalam dengan manusia, dan manusia pun tidak pantas berkalam dengan siapa? Allah, kecuali itu kalau memang wahyu yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan caranya apa? Satu, wahyu yang tadi ketika musyahadah, atau di belakang hijab, atau Allah mengutus kepada malaikat. Qala as-Suhaimi fi tafsiri zalika, berkata Syekh Suhaimi dalam menafsirkan ayat yang tadi, ay ma sohha libasharin ayyukallimahullah illa ayyuhiya ilahi wahya, tidaklah pantas kepada manusia untuk bercakap, berkalam dengan Allah, illa ayyuhiya, kecuali Allah memberikan wahyu kepada itu manusia, wahyan, kepada suatu wahyu. Ay kalaman khafiyah yudraku bisur'atin, yang dimaksud wahyu di sini dikatakan oleh Syekh Suhaimi adalah kepada kalam yang khafiyah. Khafiyah itu kalam yang samar, yang tidak bisa diterjemahkan oleh kita.
yudraku bisur'atin, tetapi kalam yang samar ini bisa ditemukan dengan cepat. Contoh, kama sami'a Ibrahim fil manam, seperti apa yang didengar Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu tidur. Dalam tidurnya Nabi Ibrahim ada wahyu, innallaha ya'muruka bidabhi waladika, Allah memerintah kepadamu untuk menyembelih putramu. Nah, ini kalam samar karena dalam waktu tidur, tetapi karena ini wahyu maka Nabi Ibrahim cepat menangkapnya, sehingga Nabi Ibrahim meminta diulangi kalau betul-betul ini wahyu dari siapa? Allah. Dan akhirnya diulangi. Nabi Ibrahim yakin bahwa ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara Allah memberikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Wa kama ulhimat ummu Musa, atau juga bisa jadi seperti Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam. Tahu nama ibu Nabi Musa? Nama ibunya Nabi Musa itu Yuhanid. Apa? Yuhanid. Atau kalau orang-orang yang bukan kita, yang bukan muslim ya, menyebutnya itu apalah? Yochebed apa ya? Nah, bahasanya bahasa begitulah. Di kitab-kitab mereka itu bukan Yuhanid, tapi Yochebed atau apa lagi. Yang dimaksud adalah apa? Yuhanid. Nah, karena saya memakainya bahasa Arab, bahasa tafsir. Nah, Siti Yuhanid itu melahirkan Nabi Musa alaihi salam di saat ganas-ganasnya siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun ini percaya kepada seorang dukun. Nah ini nih, paranormal ini ngomong, Tuan Raja, gitu kira-kira ini nggak begitu kali ngomongnya, ini bahasa saya aja. Tuan Raja, tahun ini akan lahir seorang bayi laki-laki dan itu yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Instruksi sang raja, mau anak siapa saja, kalau bayinya laki-laki bunuh, gitu. Waduh, Nabi Musa lahir di tahun itu, ya kan? Lahir di tahun itu. Bayi-bayi laki-laki semuanya dibunuh, bayi-bayi perempuan hidupkan, karena kata sang guru, sang dukun tadi, bahwa yang akan merusak kerajaannya itu adalah laki-laki yang lahir pada tahun ini. Wah, tapi Allah ingin menyelamatkan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada Siti Yuhanid. Nah, ketika itu sebelum dibuang ke laut, ke sungai Nil, Nabi Musa itu pas ada operasi ke rumah-rumah, Nabi Musa itu dimasukkan ke apa tuh, tungku tempat masak tuh, dibungkus dimasukkan ke api yang sedang menyala, ya kan? Jadi biar orang-orang yang mencari tidak percaya masa ada bayi di dalam api. Masya Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Siti Yuhanid merasa kesulitan. Akhirnya Allah berikan wahyu agar Nabi Musa dibuang ke sungai Nil, dibuang ke laut. Wah, itu ilham. Mana ada ibu yang tega buang anaknya ke kali, kecuali ibu-ibu yang banyak masuk penjara tuh ya, buang anak di mana saja, ya kan? Itu mungkin karena tidak tanggung jawab urusannya ya. Nah, ini mah tidak, karena perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan Nabi Musa. Dilalahnya itu air dari sungai Nil ada yang mengalir ke istana Fir'aun, dan peti Nabi Musa itu ikut ke air yang ngalir ke kerajaan Fir'aun. Begitu dibuka bayi laki-laki, ini yang dicari, ini yang bakal merusak. Tetapi Fir'aun punya istri yang beriman kepada Allah. Ia mengingatkan, jangan Pak, karena kita tidak punya anak, jangan-jangan inilah pewaris kerajaan. Karena ia percaya sama istrinya, akhirnya Nabi Musa selamat sampai dewasa, ya kan? Terus menjadi musuh Fir'aun.
sampai diusir dari Mesir kemana? Ke Palestina. Permusuhannya sampai sekarang itu nantilah kalau ngaji tafsir ya. Kalau dibuka semua nggak selesai lah, wong itu suratnya khusus. Nah, ini semacam ilham. Ilham itu kan wahyu, cuman kalau wahyu diberikannya kepada Rasul, kalau ilham ke orang soleh, gitu disebutnya wahyu ilhamin. Jadi ibunya Nabi Musa membuang Nabi Musa ke sungai Nil itu berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, antakdipahu fil bahri, agar Siti Yuhanid atau Ummu Musa membuang Nabi Musa fil bahri, ke lautan. Au miwaroi hijabin, atau dari belakang hijab datangnya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Au illa an ayur sila rasulan, atau kecuali Allah mengutus kepada salah seorang utusan, malakan. Yang dimaksud utusan di sini adalah malaikat Jibril. Payukallimar rasula, kemudian malaikat Jibril berbicara ar-rasula kepada Rasul, al-mursala ilaihi, yang diutus kepada itu bi amri rabbihi ma yasha, dengan apa yang Allah kehendaki. Ini cara Allah mengutus malaikat Jibril, cara Allah berkalam ini untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul yang dimaksud oleh Allah, yang disampaikannya apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti contoh yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala awal menerima wahyu di gunung di Gua Hiro. Ya, Gua Hiro, gunung yang ada di Mekah, tidak jauh dari Masjid Haram. Jadi disebut gua itu karena lubang kecil. Kalau di kita bukan gua, itu malah ya orang ngumpet juga bakal ketemu itu mah. Kalau gua mah kan ke dalam gunung gitu ya. Ini malah Pak Haji yang pernah ke sana ya, ada Gua Hiro cetek, anak kecil juga bisa nemu, adanya di lereng gunung. Nah, di situ pertama Rasulullah menerima wahyu. Yang datang siapa? Malaikat Jibril. Ini yang disebut Allah mengutus malakan Jibrila fakallamar rasulah, kemudian Jibril itulah berbicara menyampaikan wahyu kepada Rasul yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Far'un qala Sulaimanu al-Jamalu wa anil Haris ibn Hishamin annahu sa'alan nabi kaifa ya'tikal wahyu. Diceritakan dari Sulaiman al-Jumal, diterima riwayatnya dari Haris bin Hisham. Anau, sungguhnya Haris bin Hisham sa'ala, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu, wahai Nabi, bagaimana sih wahyu datang kepadamu? Gitu. Bagaimana sih cara menerima wahyu? Wah, begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyana ya'tini fi misli solsolati al-jarosi. Ahyana, memberi wahyu Allah kepadaku, ya'tini, datang itu wahyu kepadaku, fi misli solsolatil jarosi, umpama lonceng dipukul. Solsolatil jarosi, upama dentingan lonceng ketika dipukul. Suaranya begitu, berdenting gitu. Bukan berarti ada suara yang dipukul. Kan kita juga kadang-kadang tidak ada bebunyian yang dipukul, tapi telinga kita seakan berdenting. Nah, Rasul pun hanya mengibaratkan begitu wahyu diterima, itu ibarat suara lonceng yang dipukul, berdenting di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul tidak bisa mengibaratkan, tidak bisa mencontohkan. Nah, Masya Allah ya.
wa huwa asyadduhu alayya, bahkan lebih kuat suara wahyu itu daripada lonceng. Pantesan ya dalam sejarahnya Rasulullah sampai keluar keringat, sampai menggigil segala, pulang ke Siti Khadijah sampai kayak orang panas dingin gitu setelah menerima wahyu yang pertama. Kata Siti Khadijah, kenapa? Itu kenapa? Nah, itu pertama menerima apa? Wahyu. Nah. Fayubsamu anni wa qad wa'aitu, dan wahyu itu berpisah, pergi begitu saja, anni daripadaku, wa qad wa'aitu, apabila aku sudah hafal. Jadi ketika Nabi sudah hafal, hilang itu suara. Jadi cepet ya, datang wahyu, terima, bisa hafal, udah hilang. Kan nabinya Nabiyil Ummi, Nabi itu tidak pernah baca, tidak pernah nulis. Jadi menerima wahyu seperti itu. Kalau kita diberikan kemampuan begitu, wah hebat kayaknya ya, udah hafal segala-gala nih ya, Masya Allah. Jadi ketika Nabi sudah hafal, hilang itu suara dan tidak bisa diulangi. Cuma Nabi tidak akan lupa karena Nabi diberikan kecerdasan yang luar biasa, disebutnya juga fatonah. Beda dengan kita, dibaca dibolak-balik, doa mayit masih salah aja ya. Nah gitu. Ya kan? Anhu. Kemudian waqad wa'aitu anhu, hafal Nabi maqala, apa yang disampaikan oleh malaikat. Jadi itu padahal mungkin malaikat yang menyampaikan kan, suara yang Nabi terima seperti itu. Nah, perasaan yang diterima Nabi. Tapi kalau Nabi sudah hafal apa yang disampaikan malaikat, suara itu pun hilang. Wa ahyana yatamassalu li al malaku rajulan payukallimuni fa'ima yaqulu, atau terkadang ya, sewaktu-waktu fa'yana tuh, sewaktu-waktu aku diberikan wahyu dengan cara yatamassalu li al malaku, yatamassalu menyerupakan kepadaku, siapa al malaku malaikat, rajulan menyerupakan seorang laki-laki datang kepada Nabi. Payukallimuni, kemudian berbicara itu malaikat. Maksud berbicara itu menyampaikan wahyu. Fa'i ma yaqulu, kemudian aku hafal apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, jadi terkadang seperti lonceng berdenting, terkadang wahyu itu disampaikan oleh malaikat dengan cara malaikat datang kepada Rasulullah menyerupakan seorang laki-laki. Wal jarasu bil fathil jimi warra wa huwa ma yu'allaqu ala unuqil himar. Kalimat jaros itu dipatahkan jimnya dan dipatahkan ro-nya. Jadi bacanya apa? Jarosu. Wahua, yang dimaksud jaros adalah ma yu'allaqu ala unuqil himari, suatu barang yang digantung di atas leher himar. Ngerti maksudnya? Kolotok orang Jawa. Nah, kalau di Jawa kan kolotoknya pakai tangkal kayu nangka, tok 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 gitu ya. Kalau himar pakai gengge gitulah. Lonceng itu. Wa qalu fayubsamu anni, yang dimaksud dengan lafaz yubsamu anni ayan fasilu anni wa yufariquni, yaitu pisah itu wahyu atau suara, ayyufariquni, menjauh daripadaku. Wa'aitu lafaz wa'aitu min babi wa'a ay hafidtu ma qala, maksudnya wa'a adalah maksudnya hafidtu, aku hafal, ma qala, atas perkara yang disampaikan malaikat. Ini Rasul bercerita tentang cara turunnya wahyu, kadang-kadang begitu, kadang-kadang begini, karena wahyu itu yang menjadi kitabullah gitu. Wal muradu bil kutubi,
Yang dimaksud dengan kitab, kalau tadi maksud iman kepada kitab, sekarang yang dimaksud dengan kitab itu apa? Ma yasmalu al-mushafa. Yang dimaksud kitab adalah sesuatu yang mengandung lembaran-lembaran. Nah, ini ada lembaran-lembaran nih. Namanya apa? Kitab. Nah, sesuatu yang mengandung lembaran-lembaran, mushaf-mushaf, itu namanya kitab. Kalau di kita disebutnya buku. Kalau kitab itu bahasa apa? Arab. Dulu di sekolah ada buku PMP, buku IPS. Nah, itu kitab al-IPS. Nah, bahasa apanya itu? Bahasa Arab itu. Jadi kitab itu apa? Buku. Di dalamnya itu terkandung suhuf atau lembaran-lembaran. Disebutnya mushaf. Nah, makanya ada yang nyebut mushaf Al-Quran. Artinya lembaran-lembaran Quran. Ketika disatukan keseluruhannya, maka menjadi apa? Kitab Al-Quran. Jelas-jelas? Nah, lembaran-lembarannya itu disebutnya mushaf Al-Quran. Ketika keseluruhannya disebutnya kitab suci Al-Quran. Gitu. Wa qadistuhiru annaha, bahkan sudah masyhur kitab-kitab Allah itu seluruhnya. Ini satu pendapat nih. Seluruhnya menurut pendapatnya ini mi'atun wa arba'atu, ada 104 kitab. Satu nih ya, pendapat yang pertama nih. Wakila, dan ada pendapat lagi, innaha mi'atun wa arba'ata asyara. Menurut pendapat yang kedua, bukan 104 tapi 114 kitab yang diturunkan kepada para rasul. Berkata Syekh Suhaimi, wal haqqu ada muhasril kutubi fi adadi muayyanin. Yang benar itu tidak ada ringkasan atas kitab-kitab yang Allah turunkan dengan jumlah yang ditentukan. Saking banyaknya, gitu kan? Karena jumlah nabi dan rasul itu ada berapa? 124.313. Nabi ada 124.000, Rasul ada 313. Itu ya. Dan pendapat-pendapatnya beda-beda itu. Nah, tetapi kita meyakini saja semua juga kitab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal haqqu ada muhasril kutubi fi adadi muayyanin. Yang benar itu kata Syekh Suhaimi, tidak ada yang meringkas tentang kitab-kitab dalam bilangan yang ditentukan. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan, tidak boleh dikatakan innaha mi'atu wa arba'atun faqat, tidak boleh dikatakan hanya ada 104. Li'annaka idza tataba'ta li'annaka idza tataba'ta, karena apabila engkau meneliti secara detail, patasta, ya, patasta itu menyelidiki secara detail ar-riwayati, atas beberapa riwayat, tajiduha tablughu arba'atun wa samanina wa mi'atan. Kalau engkau betul-betul menyelidiki tentang ada berapa jumlah kitab, secara detail engkau teliti gitu, secara seteliti-telitinya, engkau akan sampai pada hitungan 184 kitab. Masya Allah. Tetapi payajibu tiqadu annallaha anzala kutuban minas sama alal ijmali. Cukup kita itu hanya mengimani Allah menurunkan sejumlah kitab dari langit ke bumi, yaitu kepada para nabi dan
Rasul. Nah, kita cukup iman seperti itu, bahwa setiap kitab yang diturunkan kepada para rasul itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dituntut untuk mengetahui keseluruhannya dengan nama-namanya, kecuali lakin yajibu ma'rifatul kutubil arba'ati tafsilan, tetapi wajib mengetahui kitab yang 4 secara rinci. Nah, ini yang wajib. Lakin yajibu ma'rifatul kutubil arba'ati tafsilan, tetapi wajib mengetahui 4 kitab saja. Ini harus rinci taunya. Wajib ini. Artinya kalau tidak tahu dosa kita ya. Dosa. Mana yang 4? Hiya at-Tauratu li Sayyidina Musa. Pertama, kitab Taurat atau Taurat namanya. Diberikannya, diwahyukannya kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ini kewajiban ayah nih mendidik anak. Itu bukan kewajiban gurunya tuh ngasih tahu itu tuh. Kalau kita ayahnya tidak ngasih tahu itu ke anaknya, dosa itu ayah. Karena termasuk aqaidul iman. Yang wajib kepada orang tua itu memberikan tahu sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, kitab-kitab yang wajib diketahui. Itu wajiban siapa? Orang tua. Udah pernah kita ngasih tahu belum? Wajib itu, Pak. Nggak aman mati kalau enggak gitu, ya kan? Nah, kalau kita nggak bisa, anterinlah ke Ustadz Leman, ngaji. Nah, kalau sudah mewakilkan ke Ustadz Leman nggak ngasih tahu, nah tanggung jawab dia itu, ya kan? Tapi insya Allah ya di tempat ngaji mah diajarkan ya, 4 kitab wajib tahu. 1 kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diberikan kepada Sayyidina Dawud, kepada Nabi Dawud alaihi salam. Jadi ada Zaburo. Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Dawud. Ini nabi yang terkenal sakti ya. Wah, besi aja apa? Kalah sama Nabi Dawud mah. Kalah, bisa meleleh besi dipegang Nabi Dawud. Sekarang kalau mau bikin golok kita ke pandai, ke tukang besi kan. Nabi Daud mah ketek aja set jadi ya kan. Sakti ya, sakti, masya Allah luar biasa ya. Itu, tapi jangan coba-coba kita mah ya. Nah. Kemudian wal Injilu li Sayyidina Isa, dan kitab Injil Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, ibnu Maryam. Nah, kemudian wal Furqanu li khairil khalqi, adapun al Furqan Allah berikan kepada sebaik-baiknya makhluk, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Furqan itu apa? Al Quran. Kan Quran tuh banyak namanya. Al Quran, Al Furqan, Al Kitab, apa deh? Hah? Al Bayan, banyak lah. Bahkan kalau di Sarah Tijan mah sampai 50 nama Quran tuh. Kita mah taunya apa? Quran. Quran aja ya. Al Quran, Al Kitab, Al Karim, masya Allah banyak namanya. Sampai ada 50 nama. Nah, adapun Al Furqan yakni Al Quran diturunkan li khairil khalqi, kepada sebaik-baiknya makhluk, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajmain, dan semoga rahmat serta keselamatan Allah berikan kepada seluruh para nabi dan rasul. Ini penting diulangi nih. 1 kitab Taurat kepada Nabi, 2 kitab Zabur kepada Nabi, 3 kitab Injil kepada Nabi, 4 kitab Quran atau Furqan kepada Nabi Muhammad. Ini wajib, ini yakin wajib. Jadi hafal ya, insya Allah hafal. Tatimmatun,
Dikit lagi lah ya. Karena ini Pak Ustadz malam Rebo, mumpung ingat saya nih, nanti malah nggak ingat. Malam Rebo yang depan tuh saya nggak bisa taklim di sini karena ada acara santri dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi izinlah kepada jamaah Bapak ya, ada acara santri di pesantren mulai hari Senin sampai hari Kamis. Minggu besok kan seneng kalau libur yang ngaji ya. Tatimmatun. Nah, ini sebuah tatimah. Ruya diceritakan min hadisi Abi Dzarrin. Ini diriwayatkan dari hadis Abu Dzar. Qala qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi kalau ada ya nida bacanya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, karena ya itu nida itu nasab. Jangan ya Rasulullah. Jadi salah. Kalau bukan santri mah nggak apa-apa, nggak diketawain. Tapi kalau santri yang baca, wah yakin diketawain orang. Ya kan? Ya Rasulullah, salah. Nahunya nggak kena. Harusnya ya Rasulullah salamun alaik. Nah, karena ada ya nida. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pamakanat suhupu Ibrahim. Pamakanat seperti apa sih suhub Nabi Ibrahim? Wah, kan Nabi Ibrahim juga punya suhub. Cuman kita tidak wajib tahu namanya. Yang wajib tahu tadi apa? Ada 4 ya. Nah, qala menjawab Nabi, kanat kulluha amsalan. Kanat kulluha, bukti itu suhub Nabi Ibrahim teh amsalan, isinya adalah ucapan-ucapan perumpamaan, kata-kata hikmah. Jadi kalau mau melempar ke depan, yang diceritakan sebelah belakang gitu, kata-kata hikmah. Masya Allah, karena tidak mau nyakitin kali ya. Contoh minha, di antara yang ada dalam suhub Nabi Ibrahim, ayyuhal malikul musallat, ayyuhal malikul musallatu al mubtala al magrur, wahai raja yang menguasai, yang diuji dan yang tertipu. Nah, jadi raja itu menguasai kepada masyarakatnya, al-mubtala, tetapi jabatan itu apa? Ujian. Bahkan al-magrur, raja itu disebutnya tertipu dengan jabatan. Inni lam ab'aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Aku mengutusmu menjadi raja bukan untuk mengumpulkan kekayaan dari satu dan yang lainnya. Gitu. Ini dalam suhub siapa? Nabi Ibrahim. Walakin ba'astuka litarudda anni da'watal madlumi, tetapi aku mengutus kepadamu agar engkau menolak doanya orang yang didolim. Maksudnya agar tidak ada orang yang didolim kemudian mendoakan yang mendolim. Artinya seorang raja berkuasa harus mampu sampai tidak ada orang yang mendolim kepada yang lain. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, jangan malah rajanya yang mendolimi. Justru jangan sampai engkau menjadi raja masih ada orang yang mendolimi. Karena orang yang terdolimi itu akan dikabulkan doanya. Nah, sehingga kata dalam wahyu Nabi Ibrahim, jangan sampai ada orang yang mendoakan kepada yang mendolimi. Berarti tugas raja itu harus mencegah jangan sampai ada orang yang terdolimi. Fa innila arudduha walau kanat min fahmi kafirin. Karena aku tidak akan pernah menolak doa yang terdolimi walaupun keluar dari mulut seorang kafir. Orang kafir yang membangkang kepada Allah, apalagi kalau non muslimah ya,
terdolimi, kemudian ia mendoakan buruk kepada kita, tidak akan aku tolak, kata Allah doanya. Artinya akan dikabulkan, walau min fammi kafirin, sekalipun keluarnya itu doa dari mulut orang kafir. Makanya hati-hati, jangan mendolimi orang. Kalau hatinya sampai menjerit, ya Allah sakit banget nih, nah kemudian ia ngomong, ya Allah anukan saya, dikabul tuh. Tapi salah satu doa yang akan dikabulkan Allah tanpa halangan adalah doa orang yang terdolimi atau didolimi. Wa minha, diantaranya, wa 'alal aqil ayyakuna lahu sa'atun yunaji, dan untuk orang-orang yang berakal, coba sempatkan waktu untuk yunaji, bermunajat kepada Allah. Jangan lupa terus. Kalau engkau orang berakal, sempatkan waktu dalam sehari semalam itu, ada titik yang engkau bermunajat kepada Allah. Fiha Rabbahu azza wa jalla, pihak dalam waktu itu Rabbahu, kepada Tuhannya bermunajat, menghadap azza wa jalla, yaitu Tuhan Allah yang maha agung. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsu, dan sempatkan satu waktu untuk menghitung dirimu. Diri kita dihisab sendiri, muhasabah. Kalau tadi sempatkan untuk munajat, kemudian sempatkan ada satu waktu untuk muhasabah diri, menghitung diri. Diri ini banyak baiknya apa banyak buruknya. Jangan hanya menilai orang saja tiap hari. Kalau menghisap orang kayaknya paling gampang ya. Sebab kesalahan orang itu mudah nampak, tapi kesalahan diri itu tidak pernah nampak. Nah, Allah meminta melalui wahyu kepada Nabi Ibrahim, hisablah dirimu, jangan dihisab oleh orang lain. Wa sa'atun yatafakkaru fiha sunallahi ta'ala, sempatkan sewaktu saja untuk tafakur atas ciptaan-ciptaan Allah. Merenunglah engkau sejenak, lihat alam semesta, betapa megah ciptaan Allah, di atas dan di bawah, di daratan dan di lautan. Tidakkah itu mengingatkan atas kebesaran Allah yang telah menciptakanmu? Begitu. Jangan lempeng aja ini mah, bebeng ya, nggak pernah mikir-mikir ciptaan siapa, Allah. Melihat langit nggak ingat sama yang bikin, datang hujan nggak ingat sama yang ngasih, nginjek bumi juga nggak ingat sama yang bikin bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Mestinya setiap melihat ciptaannya kita ingat kepada yang menciptakannya. Itu syukur namanya. Sombong sih, merasa dapat sendiri aja, dikira tiba-tiba begini kali ya, padahal diberi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakkur. Wa sa'atun yakhlu ayatajarradu, dan sewaktu engkau menyepi, menyendirilah, sempatkan ada waktu untuk menyendiri, sehingga hanya engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhlu ayatajarradu fiha lihajati minal mat'ami wal masrobi, fiha, pada waktu itu engkau sengaja menyendiri untuk tidak makan dan tidak minum. Semedi ya, sejam kek, jangan ini dari pagi sampai malam, wah, terus saja mulut aja yang diisi. Udah kopi ganti susu, udah susu ganti es, masuk semangka, masuk jebug, masuk, Masya Allah. Begitu berhenti tidak makan minum, tidur. Begitu bangun langsung makan minum lagi. Kata Allah, sempatkan satu waktu saja engkau semedi menghadap kepada aku, renungkan dirimu di hadapanku, mintalah ampun kepada Allah. Tidak minta seluruh waktu Allah, sempatkan sewaktu saja. Untuk apa? Tidak makan, tidak minum, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha,
Wa 'alal akil alla yakuna tami'an, dan orang-orang yang berakal itu jangan toma. Berarti toma, saya dari rumah mau ngaji malam Rebo nih, dalam hati ini udah ngomong, wah pulang kasih semangka ini. Itu toma itu. Tahlilan di orang 7 hari wafat tuh, jangan dulu makan bu, kenapa? Bapakmu tahlilan ntar juga dapat berkat. Nah itu gambaran-gambaran apa itu? Toma namanya tuh, mengharap pemberian orang. Makanya jangan cuma ngarap kudu bisnis orang, nggak apa kecil-kecilan. Saya juga dagang sarung kadang-kadang, walaupun nggak ada yang beli. Nah, itu makan apa? Supaya tidak terlalu mengharap kepada orang. Toma namanya. Cuman nggak satupun yang beli. Sampai saya sebar di WhatsApp, nawar-nawarin di Facebook, nggak ada. Belinya ke orang aja tetap. Untung bukan preman saya. Kalau masih preman samperin, lu kenapa lu nggak beli ke gua gitu kan ya? Wah, untung insyaallah. Tapi ya biarinlah, yang penting habis. Daripada dibawa kemana-mana, mending bagiin kan. Wah ini nggak ada yang beli, bagiin aja dah. Udah, yang penting habis. Kasablah, ya misalnya tani lah. Nggak punya tanah, banyak pot sekarang. Coba tanam cabai di pot bunga. Satu pot, satu pohon. Sekarang cabai mahal, kita nggak usah beli tuh. Ini yang ditanam talesnya nggak enak. Harganya mahal, manfaatnya kagak ada. Mahalnya doang kan ya. Coba cabai yang ditanam, coba tomat yang ditanam. Orang-orang kesulitan cabai, kita punya pohon cabai walaupun cuma di pot. Itu kasab namanya. Supaya tidak menunggu-nunggu pemberian siapa? Orang lain. Toma, wahai orang-orang yang berakal, jangan toma. Nah, mu'ammalan, toma itu berangan-angan. Saya pernah di sini cerita tentang toma dan cerita tentang tidak toma, nggak usah diulang. Yang tidak tahu salah siapa, nggak ngaji waktu itu. Illa fi salasin, kecuali boleh toma dalam 3 perkara saja. 1, tazawudun lima'adin, mencari bekal untuk akhirat. Ini boleh berharap, mencari bekal untuk akhirat. Disebutnya tazawudun lima'adin, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Wa marommatun lima'asin, kemudian membereskan kehidupan. Jangan semberawut hidup, ditatalah dikit-dikit, ya kan? Uang juga tidak bisa ngumpul kalau kita tidak pandai menata keuangan, kan gitu. Rumah tangga tidak akan bagus kalau kita tidak pandai menata rumah tangga. Segala macam tanpa ditata, semberawut. Coba kita kalau ke pasar yang ditata pasarnya, enak malah. Harga juga jadi mahal, betul. Malah nggak bisa nawar. Seperti di mana? Seperti di mal. Mal itu kan bahasa Arab, artinya mal itu harta. Cuman kita bahasanya menjadi ngomongnya pakai Inggris ya. Ditulisnya udah bener mal, dibacanya apa? Mall, padahal mal itu. Mal itu artinya harta. Di mall itu kan tempat apa? Harta. Mana ada orang sini belanja di mall nawar? Ada nggak? Beli penitih 15.000, 15.000. Mbak, 3.000 aja nggak ada. Kenapa jadi mahal? Karena tertata. Ibadah yang tertata akan mahal nilainya di hadapan Allah. Rumah tangga yang tertata akan indah dipandangnya dan menimbulkan bahagia. Lingkungan yang tertata akan menimbulkan dinamis di antara sesamanya, karena betul ditata. Tata, bukan tata nama orang. Waladatun fi ghairi muharramin. Nah, dan bersenang-senang dalam hal yang tidak diharamkan. Ini yang disebut illa fi salasin. Monggo toma untuk mencari bekal akhirat, monggo toma berangan-angan, maksudnya
berangan-angan untuk menata kehidupan supaya rapi. Monggo toma untuk makan enak dengan barang yang halal. Artinya didapatnya dengan cara yang halal, dibelanjakannya dengan cara yang halal, dipakainya pun dengan cara yang halal. Qauluhu marommatun bipatahatin wa tasdidil mimi. Lapad marommah pakai tasdid, marommah bacanya, dipatahkan mimnya, ya kan, pakai tasdid, marommah ai islah. Yang dimaksud adalah islahun, mulus, merapihkan. Nah, merapihkan kehidupan. Dikit lagi ya. Aduh, ini kagok amat ya. Satu lagi lah, jangan diselesaikan nih. Kalau sampai kepada iman kepada Rasul, masih jauh buat minggu depannya lagi. Wa mina wa 'alal aqil ayakuna basiron bi zamanihi. Orang-orang yang berakal hendaklah ia itu basiron, melihat bi zamanihi, kepada zamannya. Zaman yang kita alami itu dilihat. Maksudnya bukan dilihat dipandang biasa, tapi dilihat dengan seksama, diperhatikan. Nah, mukbilan ala sya'nihi, menghadaplah pada keadaan yang sedang terjadi. Persoalan lingkungan ini apa sekarang? Ini basiron, artinya melihat kepada keadaan, memperhatikan situasi yang sedang terjadi untuk dibenahi, untuk diperbaiki. Yang bagusnya berarti ditingkatkan, yang kurang yang bagusnya ditingkatkan, yang tidak adanya dicari agar menjadi ada. Hafidun lilisanihi, dan hendaklah mereka menjaga lisan. Jangan gibah, jangan fitnah, jangan namimah, jangan menyakiti orang lain. Perhatikan zaman, perhatikan keadaan, jaga lisan. Jangan sampai pernah ngaji di sini rajin ibadah tapi tidak pandai menjaga lidah. Rajin ibadahnya, rajin dikirnya, tapi mulutnya kalau ngomong nyakitin, sampai dapat julukan si pahit lidah. Ya kan? Masya Allah. Karena kalau ngomong nyakitin. Menasehatin itu bagus, harus. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ketika ada orang yang butuh nasihat, nasehatin, itu bagus. Tetapi menasehatinya jangan dengan ucapan yang menyakitkan. Tidak boleh. Seperti ada orang yang butuh bantuan, lalu kita berinfak, bersedekah kepadanya, tapi diembel-embeli dengan ucapan yang menyakiti. Ngasih mah ngasih, tapi menyakiti. Nasihat menasehati, tapi menyakitkan, menyinggung perasaan. Itu tidak boleh. Hafidun lil lisanihi, hendaklah menjaga lisannya. Wa man udda kalamuhu min amali, barang siapa yang menghitung ucapannya itu bagian dari amal, qalla kalamuhu illa fi mayanihi, maka ia akan sedikit berbicaranya kecuali hal-hal yang penting saja. Orang yang menghitung, orang yang tahu, orang yang memandang bahwa ucapan itu termasuk amal perbuatan, artinya kalau baik bakal dicatat kebaikannya, kalau buruk bakal dicatat keburukannya. Maka ia akan berhati-hati kalau berbicara, dan tidak akan banyak bicara kecuali yang perlu saja. Allah Rabbi bipati awalihi min babi Roma ay ma tata'allaku inayatu bihi kama qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin, yaitu
yang berkaitan dengan pertolongan orang tersebut dari ucapannya. Qala Abu Dzarin aidon wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang disampaikan ini manfaat dan setidaknya selain menambah kekuatan iman dan keyakinan kita semua, senantiasa Allah berikan istiqomah kepada kita dalam kebaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa ana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma barik fi auladina wa la tadhurhum wa fiqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.